Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya jelaskan mengenai penggunaan shaker mill. Ini adalah alat shaker mill yang dibuat oleh Pusat Penelitian Fisika dengan merek shaker mill PPFUG. Sebelumnya kami jelaskan dahulu bahwa alat ini dikembangkan sejak tahun 2008 dengan dana dari Kementerian Ristek Republik Indonesia yang dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya menggunakan dana DIPA, Pusat Penelitian Fisika dan Pusat Penelitian Metalurgi. Setelah produk datang, pertama buka box dan lihatlah kelengkapan isinya. Kemudian ambillah gabus yang digunakan untuk delivery pengiriman barang ini dan keluarkanlah semuanya sehingga bersih dari dalam kotak shaker mill. Perhatikan panel listrik dan perhatikan pula kabel yang digunakan untuk power supply. Power supply yang dibutuhkan pada alat ini adalah power supply 1 fasa 220 volt berkisar 500 watt. Sebelum alat dinyalakan, pertama-tama pastikan kembali bahwa alat telah terinstall dengan baik. Pastikan bahwa per yang ada di belakang alat sebelah kiri, sebelah kanan, dan di bagian depan terpasang pada alatnya dengan sempurna. Goyang-goyangkan alat dan pastikan bahwa tidak ada suara yang aneh yang terjadi yang menunjukkan bahwa per tidak terpasang dengan baik. Pastikan per di tengah telah terpasang dengan baik dan tidak terdapat adanya kerusakan. Untuk memasang baut, pertama perlu dibuka bautnya dengan menggunakan kunci Inggris atau alat bantu lainnya. Setelah dibuka, kita pastikan bahwa susunannya terdapat sebuah ring dan sebuah ring khusus. Kemudian bukalah alat tempat dudukan vial, kita lihat posisi keberadaan jar dan kita letakkan di sini bantalan karet untuk menjaga keseimbangan getaran. Setelah kita pasang dengan baik, dengan benar pas di tengah, skrup dan baut kita pasang. Pertama adalah ring, yang kedua adalah ring per, baru kemudian kita pasang baut. Pastikan pemasangan berjalan dengan baik. Selanjutnya baut kita kencangkan dengan kunci Inggris atau sejenisnya. Kita kencangkan secukupnya sehingga ring per pada posisi mendatar. Pengencangan tidak boleh terlalu kencang atau tidak boleh terlalu longgar, karena apabila terlalu kencang akan merusak mata bautnya sehingga alat menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Apabila penguatan sudah mencukupi, kita lanjutkan dengan menyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin, pastikan saklar dalam kondisi off, yaitu ke bawah. Selanjutnya, pasang steker pada tempatnya. Ketika pemasangan dilakukan, panel akan menunjukkan lampu menyala. Kemudian kipas yang terdapat di belakang sistem dipastikan telah bergerak dengan baik. Selanjutnya
Di sini terdapat timer, di mana terdapat 3 mode. Satu mode, yang kedua adalah jenis menit, detik, atau jam. Yang ketiga adalah bentuk dari skala yang digunakan. Kita siapkan waktu yang kita butuhkan. Kita tutup pintu dari kotak shaker mill. Selanjutnya milling kita jalankan. Milling akan berjalan dengan waktu sesuai dengan yang telah kita setting selama yang kita butuhkan. Alat ini akan otomatis berhenti dengan sendirinya ketika waktu milling telah berhenti. Apabila waktu milling telah selesai, pastikan saklar diturunkan dan sumber listrik dicabut. Berikut adalah prosedur penggunaan shaker mill. Di sini terdapat jar untuk milling, satu pasang, terdapat o-ring dan berbagai macam bola-bola milling. Ada yang besar, kecil, dan berbagai macam jenisnya. Ada besi, stainless, aluminium, dan alumina, zirkonia, dan sebagainya. Pertama, letakkan jar, kemudian masukkan o-ring ke dalam tempat jarnya. Kemudian pilihlah bola-bola yang ingin digunakan. Pemilihan bola dapat dipelajari pada beberapa jurnal atau mengikuti pelatihan teknologi powder yang diselenggarakan oleh pusat penelitian fisika atau tempat lainnya. Bola yang kita pilih kita masukkan ke dalam jar cukupnya, kemudian kita tutupkan dan kita rekatkan dengan baik. Setelah dipastikan diikat dengan baik, dia bisa dipasangkan kembali kepada alat milling. Pastikan pemasangan ring per, dan baut disusun dengan benar. Putar baut dengan kuat secukupnya menggunakan kunci Inggris atau jenisnya. Perhatikan bahwa penguncian tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh terlalu longgar. Dikencangkan dengan kuat cukupnya sehingga mata dari baut tidak sampai rusak. Apabila telah dikencangkan, tutup box dan dinyalakan. Untuk menyalakan, pertama setting waktu milling, kemudian dijalankan. Setelah selesai milling, ambil jar dan dikeluarkan. Jar kemudian dibuka dengan tangan dan diambil isi. Terkadang, karena powder yang dihasilkan terlalu halus, untuk membuka cukup sulit. Oleh karena itu, di sini disediakan lubang yang kemudian dengan menggunakan peralatan besi atau lain jenisnya digunakan untuk mengungkit untuk membuka jar ini. Pada dasarnya, alat ini cukup mampu untuk digunakan dalam waktu yang cukup lama. Namun demikian, karena alat ini bekerja dengan energi yang sangat tinggi, ada kemungkinan alat ini akan aus dan perlu perbaikan.
Beberapa kemungkinan bagian yang akan mengalami aus adalah, pertama adalah pada bagian handling dari vial dan pada bagian mata baut. Peliharalah metode menguatkan mur baut dengan baik sehingga mata baut bisa terjaga dengan baik. Yang kedua adalah bagian per utama, per tarik di sini. Per di sini disusun dari material baja yang cukup kuat. Namun demikian, kekuatan dari energi milling yang sangat tinggi memungkinkan umur dari per ini tidak terlalu lama. Tolong dicek dan dipastikan apakah per tarik di sini telah mengalami keausan mencapai 50% atau belum. Apabila telah mencapai 50%, menandakan bahwa per ini harus diganti. Diperkirakan umur dari per ini berkisar 3 bulan sampai 6 bulan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan alat ini, pastikan dahulu bahwa per dalam kondisi baik. Di sini bisa terlihat ukuran per di mana masih utuh atau tinggal separuh atau bagaimana bisa kita katakan. Selanjutnya, terkadang dengan efek dari getaran yang dihasilkan dari alat ini, beberapa mur dan baut mengalami pelonggaran. Pastikan mur dan baut yang ada di depan, kemudian mur dan baut yang ada di sekitar sini dalam kondisi kuat. Goyang-goyangkan dan dengarkan suaranya dalam kondisi apakah baut ini longgar atau baut ini dalam kondisi kencang seperti sedia kala. Apabila tidak terjadi masalah, sistem ini bisa bertahan cukup lama. Di sini terdapat disediakan fuse di bagian dalam. Fuse ini berisi fuse 5 ampere yang akan melindungi motor dari kebakaran. Diharapkan apabila terjadi macet dan sejenisnya, sebelum motor mengalami terbakar, fuse dari sistem ini bisa melindungi motor dari kerusakan yang fatal. Untuk fungsi-fungsi lainnya, per bagian kaki diperkirakan bisa bekerja lebih dari 1 tahun ataupun 2 tahun. Dan untuk beberapa bagian-bagian lainnya juga demikian. Pada bagian pusat dari shaker mill terkadang mengalami pelonggaran. Ketika hal itu terjadi, biasanya di sini muncul warna-warna tertentu yang menunjukkan adanya sedikit keausan. Apabila terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan alat ini, maka pertama ambillah gambar terhadap masalah tersebut menggunakan foto atau menggunakan video kamera, kemudian hubungi kami, Agus Sukarto Wismogroho di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Kami dengan senang hati akan membantu permasalahan saudara. Spare part yang ada di sini kami sediakan dan bisa kami kirimkan secepatnya untuk membackup penelitian Anda. Demikian, selamat menggunakan. Terima kasih.